Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Hiji TV. Kali ini saya berkunjung ke peternakan Jabar 10 Farm ya Pak ya? Iya, Jabar 10 Farm. Nah ini mau tanya-tanya nih Pak seputar perlombaan di sini Pak. Oh iya, siap. Mungkin yang pertama boleh diperkenalkan sama alamatnya di sini Pak? Oh ya, perkenalkan nama saya Romi Raisman, owner di Jabar 10 Farm yang berlokasi di Kampung Bojong Sari, Desa Ciberem, Kecamatan Sukamantri, Pak. Nah Pak, untuk di sini dombanya jenis apa aja nih Pak? Kalau di sini ada domba Garut sama Merino. Kebanyakan domba Garut. Ya. Nah untuk di sini Pak, breeding apa fattening? Breeding. Kalau fattening paling buat momen-momen Idul Adha. Mungkin ada sedikit buat akikah. Ya. Tapi kalau kebanyakan breeding. Ya. Nah, di sini kenapa untuk dombanya memilih domba Garut dan Merino nih Pak? Kenapa nih? Ya. Nah, kalau kebetulan kalau domba Garut itu karena memang buat pasaran di Jawa Barat ya, khususnya di Ciamis memang harga yang paling tinggi itu di domba Garut. Kalau buat Merino kebetulan ini saya lagi uji coba. Nanti saya coba silangkan dengan domba Garut, Merino sama domba Garut. Nanti peruntukannya untuk pedaging. Dulu pernah pakai domba Dorper, tapi untuk sekarang ini domba Dorper kan masih mahal. Jadi kayaknya kalau buat pedaging itu belum masuk harganya gitu. Tapi kalau secara kualitas memang bagus kan Dorper itu kan. Tapi mudah-mudahan Merino juga bagus lah, nggak kalah sama Dorper. Jadi baru percobaan gitu Pak ya? Ya, udah berapa lama nih? Baru percobaan. Pengen tahu dulu kualitasnya seperti apa ketika disilangkan dengan domba Garut. Kalau memang hasilnya bagus nanti mungkin bisa diperbanyak lagi gitu. Nah, ngomong-ngomong untuk peternakan di sini sendiri Pak udah berapa lama nih? Kalau Jabar Farm udah berdiri hampir 4 tahun. 3 tahun maju ke 4 tahun gitu. Nah, untuk awal mulanya gitu Pak, kenapa tuh untuk memilih ke domba gitu Pak? Sebenarnya awal-awalnya kalau saya ini kan kegiatan sehari-harinya berdagang ya. Berdagang. Jadi memang awalnya itu saya itu banyak waktu luang gitu, apalagi kalau waktu hari Minggu itu kan nggak ada kegiatan. Nah, coba lagi cari-cari sampingan tapi yang memang punya punya prospek lah, istilahnya prospek. Nah, dilihat ini di domba ini prospeknya bagus, terus dari segi waktu juga nggak berbenturan sama kegiatan sehari-hari gitu. Iya. Ya, awal mulanya gitu berdagang ya Pak ya? Ya benar, kalau keseharian berdagang. Nah, untuk di sini sendiri Pak, untuk kandangnya nih Pak? Ya. Untuk kandangnya luasnya berapa nih Pak? Kalau kandang di sini kebetulan baru. Dulu itu kandang di Kawali, tapi sekarang pindah lokasi ke Panjalu. Ukuran kandang nggak terlalu besar. Di sini yang pertama itu kisaran 10 meter kali 6 meter. Ada 2 kandang lah. 10 kali 6 meteran. Nah, untuk ini Pak, untuk pertamanya gitu Pak, awal mulanya tuh berapa ekor dulu tuh? Kalau pertama itu saya 4 ekor. 4 ekor? Iya, karena kan pikirnya itu kan saya itu memang bukan basicnya bukan di peternakan. Nah itu kan sebelum dengan jumlah yang besar gitu kan, alangkah baiknya kalau pemula itu dari populasi kecil dulu. Jadi sehingga nanti pas waktu ada kendala itu bisa terselesaikan. Nah, bisa nggak kaget gitu. Karena memang nggak ada basic sama sekali kalau saya di peternakan, cuma seneng aja gitu. Kalau sama hewan-hewan ya seneng gitu. Tapi kalau buat ke peternakan memang nggak ada basic gitu. Awalnya tuh 4 ekor ya Pak? Ya, 4 nah, ekor. Untuk sekarang, untuk selama ini gitu Pak, udah berapa ekor nih sekarang? Sekarang udah kemarin itu indukan udah nyampe 60 ekor indukan. Ya sekitar 60-70 ekor lah. Itu Garutan semua apa? Ya Garut campur lah. Campur. Iya, tapi kebanyakan Garut. Kalau Merino masih sedikit. Itu kan masih tahap uji coba. Iya. Nah, ngomong untuk
pakannya di sini Pak tuh, pakannya sendiri pakai apa aja tuh di sini Pak? Kalau di sini kebanyakan hijauan sih. Hijauan. Hampir 90% hijauan. Ada juga konsentrat, tapi itu cuma buat campuran aja gitu kan. Karena kan di sini breeding, jadi jangka waktu lama. Jadi kalau pakai konsentrat itu kan jatuhnya agak lumayan mahal gitu kan. Tapi kalau kebetulan sumber daya alamnya juga bagus ini, banyak gitu hijauannya. Jadi alhamdulillah hampir 90% itu pakai hijauan di sini. Hijauan. Ya. Nah untuk hijauan sendiri Pak biasanya itu perkembangannya gimana tuh untuk ke dombanya gitu Pak? Kalau perkembangan selama pakannya tercukupi sama aja sih Kang. Tapi kalau dibanding-banding dari segi kesehatan memang lebih bagus hijauan sih. Hijauan. Apalagi buat breeding gitu kan. Karena dulu juga pernah coba pakai konsentrat, pernah coba pakai limbah industri. Semuanya juga bagus, nggak ada kendala. Tapi kalau dilihat-lihat itu yang paling bagus buat breeding itu ya hijauan, paling bagus gitu. Menurut pengalaman di sini gitu. Iya. Jadi kalau di sini mah yang diutamakan tuh hijauan. Ya benar. Nah untuk di sini untuk hijauan sendiri Pak biasanya apa aja tuh Pak di sini? Kalau sini kebetulan kan kita tanam sendiri untuk hijauannya. Ada pacong sama odot super. Terus ada telo Papua. Nah, terus kebetulan kan di sini banyak pohon aprika, ya macam-macam daun-daun lah, kaliandra, ya campur-campur lah Kang. Oh campur. Iya makin banyak campuran makin bagus. Oh gitu ya. Iya. Nah untuk penanamannya itu untuk odot ya Pak. Ya. Pacong sendiri itu untuk penanamnya gimana tuh Pak? Susah gak tuh? Kalau rumput itu ya saya pikir termasuk yang gampang dibudidaya lah. Karena kan rumput itu ya karakternya sama aja sama rumput liar kan kuat gitu. Yang penting pas waktu penanaman kalau bisa pas musim hujan lah. Tetap kalau waktu awal-awal penanaman itu masih butuh banyak air. Tapi kalau misalkan udah beberapa kali panen udah kuat perakarannya itu tahan kekeringan. Termasuk yang kuat kalau minim air itu. Nah untuk luasnya sendiri sini Pak untuk bang pakan di sini sendiri gitu berapa tuh luasnya Pak? Sementara yang disediakan di sini itu sekitaran 4 hektar. Ya tapi kebetulan nggak semuanya buat di kandang sendiri. Oh jadi nggak sendiri di sini gimana? Kebetulan sekarang ini kan sering supply hijauan buat peternak-peternak kayak peternak sapi atau peternak domba gitu kan. Apalagi yang fokus di sektor fattening, kalau di kota-kota besar kan biasanya nggak punya lahan hijauan lah gitu. Biasanya mereka pesan sama saya gitu. Nah Pak untuk keuntungannya untuk menyuplai selain bang pakan sendiri dan menyuplai ke orang lain tuh keuntungnya apa tuh Pak? Ya kalau keuntungannya kalau buat di kandang sendiri tentunya nggak susah nyari rumputnya, nggak terlalu memakan waktu lah. Karena kan menurut pengalaman saya itu sekarang itu kalau buat breeding lebih bagus pakai hijauan. Tapi kan minusnya itu kan kekurangannya itu agak menghabiskan waktu lah. Kalau misalkan kita cuma mengandalkan rumput-rumput liar ya. Kalau kita punya sendiri kayak gini sangat menghemat waktu. Terus kalau buat dijual istilahnya ya meskipun harganya nggak terlalu seberapa tapi lumayan masih menguntungkan gitu buat penghasilan tambahan. Tapi malahan kalau sekarang itu justru bisa dibilang penghasilan dari jual hijauan itu lebih besar dibanding penghasilan dari peternakan itu sendiri gitu. Gitu ya Pak? Iya. Nah untuk masa panennya itu untuk rumput pacong odot tuh berapa lama tuh Pak? Normalnya sekitaran 60 hari. Jadi kalau misalkan pas waktu pertama nanam itu 75 hari udah bisa dipanen. Nah nanti untuk panen selanjutnya 60 hari udah bisa dipanen. Yang pasti kalau mau bagus tetap ada pemeliharaan. Meskipun nggak terlalu ribet ya, mungkin misalkan udah
udah dipanen, pas waktu 15 hari itu dikasih pupuk urea gitu. Atau nanti kan ada rapenan di kandang, kita lempar ke kebun gitu supaya lebih bagus aja. Jadi mempercepat Ya pertumbuhannya, benar, Pak, ya? benar. Nah, untuk di sini sendiri Pak, untuk sistem perkawinannya sendiri tuh Pak, gimana tuh di sini? Kalau sini pakai sistem koloni. koloni ya? Iya, supaya apa ya? Supaya kan targetan kita itu untuk waktu 2 tahun itu mesti bisa 3 kali menjual anakan lah. Jadi 2 tahun itu gimana caranya domba mesti beranak 3 kali gitu. Kalau pakai sistem tradisional, misalkan kita lihat birahinya itu biasanya susah buat capai target itu. Kalau di koloni itu biasanya alhamdulillah untuk 2 tahun 3 kali kelahiran itu bisa tercapai. Nah, untuk sistem koloni itu Pak, kan itu disatuin ya? Ya benar. Nah, untuk di sini sendiri tuh Pak, untuk satu pejantan perbandingannya berapa betina di sini Pak? Kalau satu pejantan paling paling ideal itu 1:10. Tapi sebenarnya kalau 1:20 juga kuat sih kalau buat domba Garut itu. Tapi kalau di sini pakainya 1:10. Nah, untuk perawatannya biasanya tuh Pak, untuk domba yang pejantannya gitu, untuk yang beres dikawinin gitu, ada perawatan khusus nggak? Nah kalau sini nggak ada sih. Kalau yang lain kan biasa pakai jamu atau apa ya. Kalau sini enggak sih, jarang ada perawatan misalkan pakai jamu atau apa. Yang pasti pakan mesti tercukupi lah. Pakannya mesti, kalau hijauan itu kan unlimited istilahnya kan. Nanti kita lihat kalau misalnya kita kasih ternyata baru sejam udah habis atau gimana, berarti kurang, kita kasih terus gitu. Kalau pakan terpenuhi, insya Allah pejantannya nggak bakalan rusak gitu. Jadi Kan kebanyakan itu kan kalau yang di koloni itu kan banyak keluhan itu ketika pas dipakai buat pejantan koloni itu, pas habis beres masa kawin itu kan pejantannya dikecil atau gimana. Padahal kalau misalkan pakannya tercukupi nggak masalah sih, masih bagus lah istilahnya. Nah, untuk sistem koloni di sini untuk perkawinannya apa tuh? Untuk memilih indukan betina, biasanya yang ciri-cirinya yang bagus tuh gimana tuh ciri-cirinya di sini Pak? Nah kalau indukan betina yang pasti kan biasanya ambingnya simetris ya, simetris. Terus kalau misalkan kita bisa tahu recording dari peternak sebelumnya, misalkan ini kembar 2 atau 3 gitu, atau misalkan cuma 1 gitu kan, itu lebih bagus kalau kita tahu, karena biasanya kalau dari keturunan yang kembar gitu kan, biasanya nanti dia juga kembar gitu kalau beranak itu. Terus apalagi ya, paling buat langkah awal sih itu paling pinggulnya mesti lebar gitu kan, terus nggak ada cacat paling nanti. Tapi tetap pas di perjalanan itu pasti kita ada kendala-kendala lah. Misalkan kadang ada domba-domba indukan itu yang sifat keibuannya itu jelek gitu, misalkan nggak mau menyusui. Tapi kan itu nanti paling kita sortirnya kalau udah berjalan baru kita sortir. Tapi kalau buat awal-awal ya itu paling misalkan dari pinggulnya lebar. Terus kalau bisa tahu recordingnya, kita harus tahu recordingnya. Terus putingnya itu simetris. Kalau bisa yang 2, jangan yang 4 kalau bisa. Ya paling itu kalau buat awal-awal itu. Nah, biasanya kalau sistem perkawinan koloni tadi gitu Pak, untuk melihat betina yang udah isi, udah bunting tuh ciri-cirinya gimana tuh Pak? Nah kalau sini nggak, kebetulan kalau bagus itu punya USG sih harusnya gitu. Karena memang belum tersedia, kita pakainya di koloni itu 3 siklus birahi. Berarti kurang lebih kan kalau satu siklus birahi itu 20 harian ya, 18-20 hari. Kita koloninya itu 2 bulan, 60 hari. Kalau 60 hari itu kan berarti ada 3 siklus birahi. Kalau yang pertama gagal, nanti mungkin di siklus yang kedua, kalau gagal lagi bisa di siklus yang ketiga, itu harapannya. Makanya kenapa di koloninya itu 3 siklus ya, 2 bulan. Biasanya kalau buat domba Garut itu bisa nyampe 90% itu bunting biasanya gitu. Karena memang kalau buat produktivitas bagus sih domba Garut dibanding domba Merino atau apa. Pengalaman saya paling bagus domba Garut.
Jadi domba Garut tuh hasilnya tuh besar, hasilnya pasti gitu ya Pak ya? Iya. Ya kalau dari segi produktivitas dibanding domba merino atau mungkin domba dorper ya bagus domba Garut lah. Ya ada produktivitas anak gitu kan istilahnya. Kalau untuk domba pedaging justru yang saya alami itu produktivitasnya itu jauh beda sama domba Garut. Gitu kan. Belum lagi kan domba Garut itu sifat apa? Kembarnya itu prolifiknya itu kan tinggi gitu. Kalau domba merino atau dorper itu kan biasanya satu ya, 2 juga ada gitu. Tapi kan persentasenya nggak kayak domba Garut itu. Kalau domba Garut justru lebih banyak gitu yang lahir kembar itu gitu. Makanya dari segi produktivitas memang lebih bagus domba Garut sih. Nah untuk yang domba yang hamilan gitu Pak, Ya. untuk yang lagi hamil gitu, ada perawatan khusus nggak Pak di sini? Enggak sih. Kalau di sini tuh simpelnya gini, yang penting domba makannya kenyang, domba nutrisinya terpenuhi, insya Allah aman. Paling nanti disesuaikan di kandang aja sih Kang. Misalkan kalau domba yang buat hamil besar itu dikasih space-nya agak gede gitu kan. Dan nanti biar sekalian ngelahirin di sana. Paling kalau teknisnya itu aja sih. Tapi kalau buat perawatan jarang pakai yang jamu apa ini itu. Yang penting pakan secara jumlah sama nutrisi terpenuhi, insya Allah perkembangannya bagus. Nah untuk yang melahirkan di sini Pak, pernah ada kendala gak tuh Pak? Kalau kendala pasti ada, pasti. Gak mungkin gak ada lah, bohong lah kali istilahnya, jarang. Apalagi kalau nanti udah misalnya di populasi menengah ke atas itu pasti sering gitu. Mulai dari ya tadi ada indukan yang sifat keibuannya kurang, misalkan gak mau menyusui kan gitu. Terus ada yang lahirannya sungsang, ya banyak lah, pasti ada gitu. Makanya kalau di breeding itu memang lumayan lah, lebih menguras waktu. Gitu. Lebih perhatiannya mesti lebih lah dibanding sama petening gitu kan. Kalau petening yang penting makan banyak ini itu udah beres gitu. Kalau domba breeding itu lebih banyak perhatiannya gitu. Nah untuk domba pejantan, untuk cempe gitu ya Pak. Ya. Nah biasanya kalau di sini untuk dombanya pernah ngalamin penyakit apa aja nih Pak? Kalau penyakit sih yang paling sering itu ya paling apalagi kalau ada domba baru itu kan paling orep, terus sakit mata itu kalau sini udah nggak dianggap penyakit lagi lah. Karena memang udah biasa sih kalau domba, apalagi pas datang domba baru gitu kan. Untuk selebihnya kalau kembung jarang sih, apalagi kalau pakai hijauan terus dilayukan, insya Allah aman. Jarang ada kendala sih kalau pakai hijauan itu gitu. Gitu. Kalau alhamdulillah udah 3 tahun mau jalan 4 tahun itu belum pernah kejadian kayak domba mati massal misalkan, atau nggak ada sih. Jadi memang mungkin agak cocok gitu kan. Kalau saya itu agak cocok dengan pemeliharaan sekarang itu. Ya alhamdulillah sampai sekarang masih berjalan gitu di. Nah untuk di sini Pak, untuk penjualannya sendiri gimana tuh Pak di sini Pak? Kalau penjualan masih penjualan lokal sih Kang. Iya masih sekitaran Ciamis, karena gini Kang, kalau sini itu breedingnya itu kan dombanya domba domba Garut tuh kelas seni, kelas kontes gitu. Kebetulan nggak terlalu susah lah istilahnya kalau untuk daerah Jawa Barat itu, karena memang justru dicarinya domba-domba yang kayak gini gitu. Makanya kenapa menjatuhkan pilihannya ke domba Garut itu, pasarnya memang bagus lah kalau sini. Jadi untuk pasar lokal aja masih terserap lah istilahnya dari peternakan ini. Karena kan memang belum terlalu besar juga kan sini peternakannya. Iya. Nah untuk suka dukanya di sini Pak, apa aja nih Pak biasanya itu? Kalau suka duka sih Kang, kalau namanya pekerjaan semuanya juga, kalau capek pasti capek ya Kang. Tapi kalau dibarenginnya ada rasa suka gitu, ada insya Allah inilah nggak terlalu berpengaruh lah gitu. Karena memang kebetulan suka sama hewan gitu, jadi nggak terlalu
Kalau disebut dukanya ya nggak ada sih, ya paling capek standar lah gitu kan. Kalau sukanya karena memang suka sama hewan itu suka gitu kan. Jadi kebetulan kan ini sampingannya awalnya itu, tapi tetap pengen yang punya prospek kan, intinya kan gitu. Jadi kalau misalkan lagi capek kerja gitu, terus datang ke kandang meskipun capek gitu kan mesti, tapi ya karena suka ya seneng aja gitu. Jadi justru malah ngilangin capeknya gitu. Nah, untuk target kedepannya nih apa nih Pak di sini? Kalau target kedepannya ya kalau bisa nanti pengennya perbanyak lagi dombanya. Kebetulan nanti mungkin kedepannya rencananya pengen buka lahan buat umbaran itu gitu kan. Jadi nanti kita pakai sistem diumbar gitu. Ya mudah-mudahan lah kedepannya gitu. Karena kayaknya kalau untuk breeding itu lebih bagus sistem umbaran lah. Tapi istilahnya lahannya dipersiapkan gitu, nggak ganggu yang lain atau gimana gitu. Kita persiapkan lahannya. Nah, mungkin barangkali Pak ada tips nih untuk teman-teman yang mau mulai beternak gitu Pak, dan motivasinya tuh yang harus disiapin tuh apa dulu tuh Pak? Kalau buat yang awal beternak itu yang pastinya mesti dipersiapkan dulu ilmunya ya, meskipun ya ilmu dasar lah gitu kan. Karena kalau istilahnya pengen langsung jago kan gak mungkin kan. Ilmu dasarnya dipersiapkan dahulu. Terus perbanyak silaturahmi. Yang pasti itu yang saya saranin itu kalau mau silaturahmi itu lebih bagus itu kalau misalkan di daerahnya masih itu ada peternakan yang udah besar, mending ke peternakan yang deket-deket gitu. Nantinya keunggulannya itu kan nanti gini Mas, dari segi sumber daya alamnya kan kalau deket-deket pasti sama kan. Misalkan kalau dari mau pakai limbah industri pasti sama, karena kan kita silaturahminya ke satu daerah yang sama gitu. Jadi nanti ilmunya itu bisa copy paste langsung gitu. Kalau kita jauh-jauh misalkan kita orang Ciamis, bukan nggak boleh ya, tapi ini mah kalau kelebihan mungkin kalau kita silaturahmi ke peternak sekitar yang dekat itu. Kalau kita dari Ciamis kita silaturahmi ke Jawa Timur misalkan, terus di sana pakai pakan alternatif A atau B atau gimana ya namanya, pakan alternatif itu mungkin di sana pakan alternatif tapi di sini susah gitu. Kadang kan banyak orang yang terpaku gitu kan, oh belajar di sana pakai itu, akhirnya beli dari sana yang jatuhnya mahal gitu. Kalau misalkan Akang nanti belajarnya masih di satu wilayah, nanti bisa copy paste langsung gitu. 90% ilmunya itu bisa kita terapin di kandang sendiri. Terus ya jangan takut coba lah. Tapi kalau buat prospek memang benar-benar masih terbuka lebar sih kalau di domba ya, domba kambing itu masih terbuka lebar. Jadi patut dicoba atau patut coba digeluti karena pasarnya masih tinggi, beda sama sapi kalau menurut saya gitu kan. Kalau kambing itu pasarnya, kambing domba itu pasarnya kan bisa dipakai Idul Adha, bisa dipakai akikah gitu kan, nggak ada habisnya lah pasarnya gitu. Atau kalau kayak di sini domba tangkas gitu, jadi memang peluangnya masih besar. Nah, mungkin Pak untuk teman-teman, untuk yang pemula gitu Pak, yang harus disiapin tuh selain yang tadi ya ilmu, apalagi tuh untuk yang lainnya, apa untuk propertinya gitu Pak? Nah. Ya itu tadi, makanya nanti kan tujuan beternaknya itu awalnya kayak gimana gitu. Makanya sering-sering silaturahmi itu kan nanti tujuan beternaknya kita mau di segmen apa. Nanti kan tahu, oh kandang untuk fattening harus kayak gini, oh kandang untuk breeding kayak gini gitu. Nantinya kan kalau kita udah nentuin segmen mana, nanti kan persiapannya beda-beda lah Kang. Kalau buat breeding kandangnya kayak gimana, kalau buat fattening kayak gimana. Apakah harus yang disiapin apa dulu gitu kan, misalkan bang pakannya atau apanya gitu. Jadi ya itu pertamanya ilmunya dulu, yang kedua tentuin segmen yang mau itu, caranya ya kita silaturahmi ke yang lain gitu. Nanti kan ada bayangan mau arahnya mau kemana gitu.
Karena tiap farm itu pasti beda-beda gitu kan. Ada yang buat ke pedaging, ada yang buat seni, ada yang buat fattening Idul Adha gitu. Macam-macam lah istilahnya gitu. Jadi yang pertama itu ya paling itu dulu lah. Banyakin referensi dulu lah. Jadi nanti kita nggak bingung gitu mau ngapain gitu kan. Ya mungkin kalau misalkan blank ya belajar berternaknya jadi sedikit dulu gitu. Jangan banyak-banyak. Karena nanti kalau misalkan ada kendala itu kita nggak terlalu repot, nggak terlalu kaget gitu. Kalau dulu itu kan kalau sekarang ini orap sama sakit mata itu nggak dianggap sakit lah, karena kita udah tahu kan pencegahannya kayak gimana, ini gimana. Kalau dulu kan pas waktu masih pelihara 4 ekor itu ada domba yang orap aja kan, kagetnya minta ampun, wah gimana ini gimana gitu. Nah jangan sampai kalau pemula itu dari awal udah menggebu-gebu langsung populasinya banyak, ketika ada kendala gitu penyakit itu kita nggak siap gitu. Misalkan bisa penyakit itu bisa ya memang dari sananya ada penyakit atau mungkin dari pemeliharaan. Nah itu kan bahaya. Kalau pemeliharaan bahaya gitu kan. Misalkan karena cara pemberian pakannya salah, itu kan bisa bahaya. Makanya banyak kejadian yang kematian massal atau gimana gitu kan. Apalagi yang pakai zaman sekarang itu kan pakai YouTube itu kan ada yang tanpa ngarit atau fermentasi ini apa itu. Ternyata yang dicontohnya salah kan bahaya gitu. Kalau dari skala kecil ya enak lah. Kalau skala kecil, kalau misalkan ada kerugian juga ya kan kecil ya. Kitanya nggak sampai ruginya nggak terlalu besar lah gitu. Nah mungkin gitu aja ya Pak. Ya, siap. Nah mungkin teman-teman bisa ambil manfaat dari pengalaman Bapak tadi ya Pak ya. Ya. Nah, buat teman-teman yang mau cari-cari domba ya Pak. Ya. Boleh ini Pak. Kalau mau cari-cari domba, apalagi buat kualitas tangkas, ya bisa barangkali ada yang cocok sini, bisa main-main sini gitu atau gimana gitu. Sini, Ya silaturahmi lah, yang penting silaturahmi gitu kan. Nah, gitu. Sambil sharing-sharing. Ya. Nah untuk bibit pakan juga bisa gak Pak untuk pakannya? Bisa, kalau ada yang butuh hijauan, kalau masih terjangkau lah mungkin sekitaran Ciamis Tasik bisa dikirim. Kalau ada yang butuh gitu kan. Misalnya kalau ada yang main di fattening gitu. Apalagi kalau di kota-kota besar itu biasanya kan nggak punya hijauan, susah gitu. Biasanya sistemnya itu kan segala belilah kalau yang gitu. Kalau untuk di segmen fattening itu. Nanti insya Allah bisa disiapin dari sini. Iya, siap. Nah mungkin gitu aja teman-teman. Nah buat teman-teman yang butuh untuk dombanya, untuk pakannya, boleh kesini langsung ya Pak, Iya, atau hubungi dulu boleh. ya? Iya siap, silaturahmi lah Kang. Nah gitu. Mungkin gitu aja teman-teman. Jangan lupa di like dan di komen juga. Insya Allah kita jawab ya Pak. Iya siap, insya Allah. Dan jangan lupa di subscribe juga agar kalian tidak ketinggalan video seputar peternakan lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.